Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap manusia tanpa memandang keyakinannya memiliki potensi untuk berbuat baik. Namun, dalam pandangan Islam, perbuatan baik tidak hanya dinilai dari dampaknya di dunia, tetapi juga dari dasar keimanan yang menjadi landasan amal tersebut. Pertanyaan yang muncul kemudian, bagaimana Islam memandang kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah? Apakah amal mereka mendapatkan balasan yang sama seperti orang-orang beriman? Dalam video ini, kita akan menyaksikan bagaimana Al-Quran dan hadis memandang mengenai amal perbuatan baik orang-orang kafir, serta bagaimana Islam menjelaskan konsep pahala, keimanan, dan balasan di akhirat. Semuanya akan dipaparkan secara lengkap oleh Ustadz Sofyan Khalid bin Idam Rurai. Selamat menyimak. Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, Ibnu Jud'an kana fil jahiliyah yasilur rahim wa yut'imul miskin. Fa hal dzalika nafi'uhu?" Wahai Rasulullah, Abdullah bin Jud'an di masa jahiliyah dia suka menyambung silaturahmi dan memberi makan orang miskin. Suka sekali bersedekah. Maka apakah amalannya itu bermanfaat baginya? Dapat memasukkan dia ke surga dan menyelamatkan dia dari api neraka? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yanfa'uhu." Itu tidak bermanfaat baginya. Kenapa? Innahu lam yakul yauman rabbighfirli khati'ati yaumaddin. Tidak pernah sehari pun dia berdoa kepada Allah, "Wahai Rabbku, ampunilah dosa-dosaku di hari kiamat." Jadi dia tidak masuk Islam, tidak pula beriman dengan hari kiamat, meskipun dia rajin ibadah. Kata Nabi SAW, ibadahnya tidak bermanfaat baginya. Imam Nawawi rahimahullah dalam syarah Muslim menjelaskan makna hadis ini. Kata beliau, makna hadzal hadis anna ma kana yaf'aluhu min as-silah wal it'am wa wujuhil makarim la yanfa'uhu fil akhirah liqaunihi kafiran. Arti hadis ini bahwasanya perbuatannya menyambung silaturahmi, memberi makan orang miskin, dan semua perbuatan-perbuatan baik kepada orang lain, maka tidak bermanfaat baginya di akhirat kelak, liqaunihi kafiran, karena dia kafir. Dan ini juga jamaah sekalian sama dengan surat At-Taubah ayat ke-54. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birrasulih." Dan tidak ada yang menghalangi diterimanya sedekah-sedekah mereka kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kita jangan silau melihat ada orang kafir yang suka berbuat baik kepada orang lain. Memang kepada orang dia baik, tapi kepada Allah dia sangat kurang ajar. Allah suruh dia masuk Islam, dia gak mau masuk Islam. Allah suruh dia beribadah kepada Allah, dia beribadah kepada selain Allah. Padahal Allah yang menciptakan dia, Allah yang memberikan rezeki kepadanya, Allah Subhanahu wa taala yang mencurahkan segala kenikmatan untuknya. Tapi dia duakan Allah dengan menyembah kepada selain Allah. Dan itu suatu pelecehan kepada Allah. Ibadah yang seharusnya mereka berikan kepada Allah, tapi mereka berikan kepada makhluk, kepada selain Allah. Padahal semua selain Allah adalah makhluk yang rendah, yang kecil, yang lemah, yang butuh kepada Allah. Tapi dia samakan dengan Allah yang maha tinggi, lagi maha besar, yang maha kuat, yang maha perkasa, yang memenuhi kebutuhan seluruh makhluk. Jadi kata Imam Nawawi rahimahullah, meskipun dia melakukan banyak kebaikan kepada orang lain, maka itu tidak bermanfaat baginya di akhirat, liqaunihi kafiran, karena dia adalah orang kafir. Wa huwa makna qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan kekafirannya itu adalah makna ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yakul, dia tidak pernah mengatakan, "Rabbighfirli khati'ati yaumaddin." Wahai Rabbku, wahai Tuhanku, ampunilah aku pada hari kiamat kelak. Ai lam yakun musaddiqan bil ba'tsi. Maksudnya adalah dia tidak beriman dengan adanya hari kebangkitan. Ini termasuk dosa kekafiran. Kalau ada orang yang tidak beriman dengan adanya hari kiamat, hari kebangkitan, jangankan tidak beriman, sekedar ragu saja itu sudah kekafiran, apalagi sama sekali nggak percaya. Wa man lam yusaddiq bihi kafirun wa la yanfa'uhu amalun. Maka siapa yang tidak membenarkan adanya hari kebangkitan,
kebangkitan, rukun iman yang kelima, beriman kepada hari akhir, barang siapa yang mengingkarinya, maka dia kafir dan amalannya tidak bermanfaat baginya, ibadahnya tertolak. Qala al-Qadi Iyad rahimahullahu ta'ala, kemudian beliau menukil dari Imam al-Qadi Iyad, salah seorang ulama besar dari madhab Maliki rahimahullahu ta'ala, wa qadin aqadal ijma' ala anna al-kuffar la tanfa'uhum a'maluhum. Telah ada ijma' ulama, kesepakatan seluruh ulama Islam. Jadi ulama Islam dari seluruh madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali dan yang lainnya, semua sepakat atas keyakinan orang-orang kafir itu amalan-amalan mereka tidak akan bermanfaat bagi mereka. Wala yusabuna 'alaiha bina'imin wala takhfifi adzabin. Dan mereka tidak akan mendapatkan ganjaran berupa nikmat, tidak pula pengurangan azab. Ini disepakati ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Jemaah sekalian, kalau kita dapati penjelasan ulama dalam permasalahan ini, ulama sudah ijma. Ijma itu artinya sudah sepakat. Maka kalau begitu sudah tidak boleh kita beda pendapat. Beda halnya kalau ulama masih berselisih pendapat, maka di situ mungkin ada ruang besar kita boleh beda pendapat. Jadi kalau ada yang mengatakan bisa saja orang Yahudi itu masuk surga, bisa saja orang Nasrani itu masuk surga kalau dia berbuat baik kepada orang lain, maka dia pasti salah. Nggak mungkin pendapatnya benar. Kenapa? Pendapat tersebut menyelisihi pendapat seluruh ulama Islam dari seluruh madhab. Demikianlah paparan yang telah disampaikan oleh Ustadz Sofyan Khalid bin Idam Rurai tadi. Dapat kita simpulkan bahwa amal baik yang dilakukan oleh orang-orang kafir tidak akan bermanfaat sedikit pun di dalam mencegah azab Allah, karena keingkaran dan pendustaan mereka terhadap hakikat penyembahan kepada Tuhan yang sebenarnya. Demikian video kajian yang bisa disajikan oleh The Hafiz kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk meningkatkan ilmu dan amal kita. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا أنتم عابدون ما أعبد